Jadi kalau aku bandingkan misalnya dengan Konit ketika masih SMA atau ketika kuliah angkatan 1 angkatan 2 lah, itu masih menurut aku ya udah hidup itu gak usah sampai mengikuti jejak-jejaknya Rasulullah. Itu karena dulu belum paham ya, Sirah Nabawi aja belum tamat. Dulu aku menganggap oh ya udah hidup itu kita udah bisa beribadah, kita udah sholat, kita udah ngaji, ya udah selesai. Gak usah ada impactnya ke orang lain. Gak usah kita mengikuti jejak-jejaknya Rasulullah yang kebanyakan dari seluruh hidupnya adalah tentang orang lain gitu ya, tentang berdakwah, tentang menyuruhkan kebaikan. Gitu, maka alhamdulillah dari kira-kira dari tingkat 3 lah, mulai tingkat 3, tingkat 4 sampai hari ini itu mulai ikut pengajian, kemudian alhamdulillah mulai lebih dekat sama Al-Quran. Dari situ akhirnya aku mulai menyadari bahwa pilihan-pilihan aku setelah itu menurut aku termasuk pilihan-pilihan yang aneh menurut banyak orang. Itu ya kenapa? Karena di situ aku menyadari bahwa aku pengen bisa pilihan-pilihan hidupnya nanti bisa sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan dalam sirah. Itu tahun ketiga, ini telat banget aku emang ya, di tingkat ketiga perkuliahan aku tuh baru mulai memahami sirah nabawiyah. Baru selesai ngebaca sirah, kemudian baru tahu artinya gitu ya, apa sih makna sirah dalam kehidupan saat ini tuh baru tingkat 3 gitu. Maka sejak tingkat 3 itu ya alhamdulillah hidayah Allah akhirnya menyapa setelah sekian lama. Akhirnya baru menyadari bahwa setiap pilihan hidup aku azamkan gitu ya Allah pengen bisa pilihan-pilihan hidupnya seperti yang Rasulullah dan para sahabatnya lakukan. Walaupun emang masih jauh banget ya, masih jauh banget, tapi pengen seenggaknya bisa seperti mereka. Setelah kuliah, itu aku inget banget ada 1 atau 2 gitu orang yang nawarin pekerjaan di Jakarta dengan gaji 2 kali UMR gitu ya. Di situ udah kepikiran apa langsung aja ya balik ke Jakarta dan seterusnya. Tapi balik lagi aku nimbang-nimbang tuh lama banget, kira-kira abis lulus tuh pengen kayak gimana ya pilihan hidupnya gitu. Akhirnya aku inget banget waktu aku sedang galau, aku tuh lagi ngafalin Quran surat Ali Imran ayat 52-53. Kalau ngafalin kan diulang-ulang terus ya. Karena diulang akhirnya aku jadi mikir jangan-jangan ini jawabannya Allah buat aku. Karena Al-Quran itu kalau menurut aku ya semua yang kita baca tuh gak ada yang kebetulan, tapi itu adalah nasihat Allah buat kita. Ali Imran ayat 52-53 itu artinya, siapakah yang akan menjadi pembelaku di jalan Allah? Para murid pun berkata, kamilah pembela-pembela Allah, kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang tunduk. Tuhan kami beriman kepada apa yang Engkau wahyukan dan kami mengikuti Rasul, maka masukkanlah kami bersama orang yang memberi kesaksian. Ali Imran ayat 52-53 ini nih tentang Hawariyun, tentang penolong agama Allah. Dari situ akhirnya memikir karena waktu itu ada permintaan juga dari teman-teman Smart ya untuk bisa aktif di sana. Dan sepertinya ya ini insya Allah jawaban dari Allah bahwa pengen bisa aktif di Kepalestinaan. Walaupun secara materi itu jauh banget dari tawaran yang di Jakarta gitu. Tapi karena tadi ya bismillah, insya Allah ada keberkahan ketika kita pengen menjadi penolong agamanya Allah. Kemudian waktu itu juga ada keputusan pengen menghafalkan Al-Quran dan tetap kanan studio gitu. Jadi kebayang ya hektiknya tuh kayak gimana untuk membagi itu semua. Tapi Masya Allah akhirnya terbuka lagi tuh pintu-pintunya gitu. Akhirnya bisa nerbitin 1 buku waktu itu, Seni Tinggal di Bumi. Dan dari situ secara finansial dari buku itu tuh lebih banyak daripada tawaran di Jakarta. Jadi aku ngerasain banget pilihan-pilihan ketika kita selalu menomorsatukan Allah dan Rasulullah, Allah tuh pasti bakal ganti yang lebih baik daripada apa yang kita korbankan. Kayak gitu. Jadi aku ngerasain banget sampai ke pernikahan juga ya, pilihan-pilihannya. Pernikahan kalau menurut aku juga salah satu pilihan terbesar dalam hidup karena akan menentukan nanti sampai waktu yang panjang. Maka ketika menikah juga pertimbangan terbesarnya adalah apakah calonnya ini pro sama dakwah dan dekat sama Al-Quran kayak gitu. Jadi setiap pilihan-pilihan hidup aku upayakan itu akan selalu berpusat pada dakwah, pada Al-Quran, Allah dan Rasulullah. Ini sebenarnya udah diajarkan ya di Al-Quran di At-Taubah ayat 24 tentang prioritas kita memilih hidup
tentang prioritas kita menempatkan cinta. Itu artinya jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulullah, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi memang Al-Quran itu udah ngasih kita tuntunan dalam memilih pilihan hidup. Itu kita upayakan pilihan hidup kita itu selalu berpusat. Alasannya itu selalu ada Allah, Rasulullah, dan berjihad di jalannya. Ya. Selalu dilandasi dengan akhirat kita. Gitu sih, itu insya Allah ya bagaimana aku memilih pilihan-pilihan hidup.